Memiliki luas 25 km persegi dengan daerah potensial hanya 18 km persegi dan jumlah penduduk 120.000 jiwa. Kota Bukit Tinggi yang sejuk bisa digaungkan sebagai kota berpotensi budidaya tanaman hias. Dengan peminat yang cukup besar, tak heran jika tanaman hias bukan hanya menjadi penyaluran hobi, namun dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan karena mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi. Meski budidaya tanaman hias memberikan banyak keuntungan, namun banyak yang gagal dalam memelihara tanaman hias. Hal ini karena tidak mampu mengenal karakter tanaman, serta tidak mengetahui nilai atau harga pasaran dari tanaman tersebut. Melalui kerangka inilah, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, mengimplementasikan paradigma kegiatan yang berbasis inklusi sosial, mengadakan kegiatan workshop budidaya tanaman hias. Kegiatan ini merupakan salah satu program prioritas nasional layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dilaksanakan untuk menunjang program perpustakaan dan literasi. Workshop budidaya tanaman hias dimaksudkan untuk membekali peserta dengan pengetahuan baru agar dapat mengembangkan usaha budidaya tanaman hias, untuk memberikan alternatif usaha yang diharapkan akan meningkatkan taraf hidupnya. Sebelumnya, guna penajaman konsep, penyamaan persepsi, dan penyempurnaan teknis pelaksanaan, dilakukan diskusi terpumpun pada 15 Juni 2022. Menghadirkan para narasumber yang nantinya akan mengisi materi, serta Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukit Tinggi, Insinyur Melwizardi, MSI. FGD ini membahas beberapa poin teknis seperti persyaratan peserta, penyamaan persepsi mengenai output dan outcome kegiatan, dan penetapan rancangan materi. Melwizardi selaku Kadis Pertanian dan Pangan Kota Bukit Tinggi menyampaikan apresiasinya atas kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melwizardi, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukit Tinggi, mengucapkan terima kasih atas kebijakan dan kegiatan yang dibuat oleh Perpustakaan Bung Hatta yang telah melaksanakan kegiatan FGD tentang pengembangan tanaman hias di Kota Bukit Tinggi. Hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat kami dan kami sangat berterima kasih dan mendukung kegiatan ini dan berharap kegiatan ini berkelanjutan, bukan hanya satu kali FGD, satu kali workshop atau pendampingan, tapi mungkin akan berlanjut di tahun ke depannya untuk aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan tanaman hias. Sekali lagi, semoga apa yang dilakukan oleh Perpustakaan Bung Hatta akan menjadi model dalam pelaksanaan workshop kedepannya di Kota Bukit Tinggi bagi masyarakat Kota Bukit Tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Provinsi Sumatera Barat itu merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kekayaan baik flora ataupun faunanya sangat luar biasa. Flora di Sumatera Barat itu berjumlah sangat banyak sekali dan memiliki potensi masing-masing. Salah satunya adalah tanaman hias. Saya menyebutkan bahwa Sumatera Barat itu memiliki mega biodiversity untuk tanaman hias. Ya, banyak sekali tanaman-tanaman yang bisa dikategorikan tanaman hias tapi belum dilakukan eksplorasi. Banyak sekali tanaman-tanaman yang saya sebut dengan jungle plant, ya, jungle plant yang ada hidup di hutan-hutan, pada dasarnya bisa kita ubah menjadi ornamental plant, menjadi tanaman-tanaman hias. Potensi itulah yang seharusnya bisa dikembangkan oleh Provinsi Sumatera Barat yang sangat kaya akan fauna tersebut. Kemudian kita bisa mengembangkannya menjadi tanaman hias yang bernilai selain eksotik juga bisa bernilai ekonomi yang tinggi. Kita bisa mengembangkan di Provinsi Sumatera Barat ini sentra-sentra produksi tanaman hias dalam bentuk nagari florikultura yang setiap nagari memiliki kekhasan faunanya atau floranya, sehingga setiap nagari itu bisa meningkatkan kesejahteraan bagi masing-masing, khususnya pembibit tanaman hias. Harapan saya dengan adanya workshop ini kita bisa membangkitkan kembali kekayaan alam ya. Pertama adalah membangkitkan kekayaan alam yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua adalah memberi sosialisasi kepada masyarakat bahwa dengan mengembangkan atau dengan budidaya tanaman hias itu juga bisa meningkatkan kesejahteraan kita semua. Tepat setelah pelaksanaan FGD, dilakukan pendaftaran peserta hingga 17 Juli 2022. Dari 334 pendaftar,
Dipilih peserta workshop berjumlah 75 orang. 57 diantaranya merupakan kelompok wanita tani dan kelompok tani tanaman hias. 5 peserta dari pelaku usaha tanaman hias, 1 peserta penyuluh pertanian, dan 12 peserta umum. Peserta berasal dari Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Workshop budidaya tanaman hias dilaksanakan selama 3 hari, dari tanggal 25 hingga 27 Juli 2022 di Balai Sidang Bung Hatta. Pemateri yang dihadirkan mulai dari peneliti, akademis, hingga pebisnis tanaman hias. Hari pertama penyampaian materi sesi 1 yang disampaikan oleh Prof. Dr. Sri Rahayu melalui video conference. Beliau adalah peneliti ahli utama Pusat Riset Konservasi Tumbuhan, Kebun Raya, dan Kehutanan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Materi sesi 1 berjudul Keanekaragaman Potensi dan Prospek Pengembangan Tanaman Hias Asli Indonesia. Materi yang disampaikan terkait definisi kaya nan cantik, harta botani bumi Sumatera, dan peraturan terkait pemanfaatan sumber daya tanaman hias asli Indonesia. Di akhir sesi, narasumber memberikan kuis kepada peserta dengan 3 pertanyaan. Peserta yang benar menjawab diberikan hadiah berupa bibit tanaman. Materi sesi 2 disampaikan oleh Prof. Dr. Insinyur Irfan Syulian SMS secara tatap muka. Beliau adalah dosen Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Materi sesi 2 dengan judul Teknologi Perkembangbiakan Tanaman Hias secara generatif dan vegetatif. Materi yang disampaikan terkait dengan corak perbanyakan tanaman, perbanyakan atau pembiakan tanaman, perbanyakan generatif, perbanyakan vegetatif, vegetatif alami dan vegetatif buatan, dan teknologi pemulihan mutasi pada tanaman hias. Workshop mengenai tanaman hias hari ini sangat berjalan lancar dan saya sendiri sebagai peserta itu merasakan manfaat yang banyak tuh buat menambah ilmu dan buat pengembang usaha. Terus buat panitia penyelenggara itu saya sukses lah buat acaranya. Terus mungkin ada tambahan sedikit ya, materinya itu mungkin lebih diperdalam lagi gitu, seperti yang Profesor Irfan paparkan tadi itu. Mungkin teknik kultur jaringan bisa ditambah gitu, biar kita peserta tuh menambah ilmu yang lebih luas lagi gitu. Untuk acara hari ini, penjelasan dari Ibu Sri tentang mengenai tanaman hias sangat berkesan, apalagi keterangan yang diberikan Bapak Irfan menarik untuk kami peserta tanam hias. Mudah-mudahan kedepannya tanaman hias di Bukit Tinggi bisa jadi ikon untuk Kota Bukit Tinggi dan kami petani tanaman bunga hias. Mudah-mudahan maju dalam mengembangkan bisnis tanaman hias kami. Sekian dan terima kasih. Baik, saya sangat senang sekali menjadi salah satu narasumber di acara budidaya tanaman hias yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Bung Hatta di Bukit Tinggi ini. Kenapa? Yang paling utama adalah antusiasme dari para peserta yang sangat luar biasa. Ya, para peserta dengan sangat luar biasa menyimak penjelasan-penjelasan, kemudian mendiskusikan berbagai hal yang berkaitan dengan pengembangan budidaya tanaman hias ini. Dan ini menjadi hal yang sangat menarik. Kenapa? Karena respon mereka untuk pengembangan atau peningkatan kualitas budidaya tanaman hiasnya itu betul-betul datang dari diri mereka untuk bisa mengembangkan lebih baik lagi ke depan. Kemudian kepada penyelenggara Perpustakaan Bung Hatta, saya sangat mengapresiasi sekali. Kenapa demikian? Karena dengan cara-cara seperti ini, maka teknologi itu bisa disampaikan kepada para petani, khususnya dalam hal ini adalah pengembang budidaya tanaman hias. Pada hari kedua, materi sesi 1 disampaikan oleh Wahyu Blahe melalui video conference. Beliau adalah digital marketer dan menyampaikan materi dengan judul Digital Marketing Tanaman Hias. Adapun materi yang disampaikan adalah Internet Marketing ibarat apa, kembangkan komersialisasi teknologi, dan menjadi agropreneur petani digital.
Materi sesi 2 disampaikan oleh Anjariah SPD secara tatap muka. Beliau adalah founder dan CEO Delva Wood. Materi sesi 2 dengan judul Strategi Memulai Bisnis Tanaman Hias. Materi yang disampaikan terkait apa saja yang harus disiapkan sebelum memulai bisnis tanaman hias. Persiapan diri, persiapan produk, dan persiapan penjualan jemputlah konsumen Anda. Di akhir sesi, narasumber memberikan hadiah kepada peserta yang aktif sebanyak 9 orang. Peserta yang aktif diberikan hadiah berupa tanaman. Acara hari ini pada hari Selasa luar biasa bagus dengan kegiatan dengan pemateri yang luar biasa ya, diawali dengan Bapak Wahyu dari Jakarta dengan Zoom dengan pemateri yang luar biasa dengan kegiatan tentang tanaman hias. Kami dari masyarakat merasa bangga bisa dapat menyaksikan atau mendengar langsung dari narasumber yang luar biasa yang didatangkan oleh Perpustakaan Bung Hatta. Kalau bisa ke depannya Perpustakaan Bung Hatta sering melakukan kegiatan yang bagus seperti ini, karena kami dari masyarakat mempunyai suatu keinginan terkadang kegiatan-kegiatan itu kami terbentur dengan narasumber-narasumber yang kurang di Kota Bukit Tinggi. Dengan kegiatan dari Perpustakaan Bung Hatta ini, kami merasa terbantu sekali. Apa yang kami inginkan dari dulu sampai sekarang, alhamdulillah terwujud dengan adanya pemateri-pemateri yang luar biasa. Dan pemateri yang terakhir ini luar biasa dari Mbak Anja dari Jakarta dengan pengalaman-pengalaman beliau yang dari nol sampai sekarang dengan tantangan-tantangan luar biasa membuat kami termotivasi dengan ingin berusaha lebih bagus, lebih efektif meningkatkan tanaman hias ini. Saya senang sekali sudah dilibatkan dalam acara workshop ini. Bagi saya sebagai seorang penghobi, penyuka tanaman hias, saya mendapatkan banyak sekali pelajaran dan ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh narasumber. Narasumbernya itu walaupun daring maupun offline, itu sangat menarik cara mereka menyampaikan materinya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia, terutama pada panitia Perpustakaan Bung Hatta, dan saya memberikan saran-saran agar acara-acara seperti ini dapat sering lagi dilakukan dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Mungkin dengan tema-tema yang berbeda, mungkin salah satunya dengan bagaimana caranya menghidupkan kembali semangat anak-anak untuk membaca, itu diundang kepada para orang tua. Mungkin itu saja. Sejauh ini saya sangat senang sekali dengan acara ini dan saya sangat berterima kasih sekali karena sudah menjadi salah satu dari peserta yang terpilih di antara 330 peserta yang sudah mendaftar. Terima kasih banyak kepada seluruh panitia dan kepada Perpustakaan Bung Hatta yang sudah menyelenggarakan acara ini. Terima kasih untuk Perpustakaan Bung Hatta Bukit Tinggi yang sudah mengundang saya ke sini. Semoga bisa ada kesempatan lagi buat datang ke Bukit Tinggi. Seru banget acaranya karena tadi pesertanya semuanya aktif, pertanyaan juga bagus-bagus. Di sini selain peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, juga dapat sharing-sharing bersama teman-teman, juga dapat teman baru. Terima kasih Perpustakaan Bung Hatta. Pada hari ketiga, materi sesi 1 disampaikan oleh Nyonya Destira melalui video conference. Beliau adalah founder Potek, Plant Enthusiast and Content Creator. Materi yang disampaikan adalah demam tanaman hias adalah sebuah tren. Materi ini sangat tepat untuk ekosistem plant enthusiast. Di akhir sesi, narasumber memberikan kuis kepada peserta dengan 10 pertanyaan. Peserta yang benar menjawab diberikan hadiah berupa stiker mobil. Selanjutnya, peserta yang membuat story Instagram paling menarik sebanyak 2 orang diberi hadiah oleh panitia. Materi sesi 2 disampaikan oleh Handri Choheri secara tatap muka. Beliau adalah owner Han Garden. Materi sesi 2 dengan judul Tanaman Hias Tumbuh dan Berkembang dengan Baik. Materi yang disampaikan terkait langkah-langkah bertanam yang terdiri dari media tanam, penyiraman, lingkungan, perawatan, dan pemangkasan. Penyampaian materi hanya sebagai pengantar,
Kemudian dilanjutkan dengan praktik menanam tanaman hias di luar ruangan. Terdapat 8 kelompok peserta dengan masing-masing kelompok berjumlah 9 hingga 10 orang. Setiap kelompok diberi satu tanaman yang nantinya akan diperbanyak oleh peserta sesuai dengan jumlah anggota kelompoknya. Selanjutnya, peserta teraktif selama rangkaian acara workshop sebanyak 2 orang diberi hadiah oleh panitia. Workshop budidaya tanaman hias ditutup secara resmi oleh Koordinator Layanan Informasi dan Kerjasama Perpustakaan, Mendria Esos Emikom. Kami ucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Proklamator Bung Hatta atas kegiatan workshop tanaman hias selama 3 hari. Alhamdulillah sangat bermanfaat bagi kami. Harapan kami ke depannya Perpustakaan Proklamator Bung Hatta bisa lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan lainnya untuk pelatihan yang bermanfaat bagi masyarakat setempat. Kami mewakili seluruh petani tanaman hias Kota Bukit Tinggi mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Proklamator Bung Hatta yang telah melaksanakan kegiatan workshop budidaya tanaman hias. Banyak sekali pengalaman dan ilmu yang kami dapatkan dan luar biasa sekali meningkatkan keinginan kami untuk lebih mengembangkan tanaman hias di Kota Bukit Tinggi. Harapan kedepannya perpustakaan lebih banyak melakukan kegiatan workshop terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan potensi dari Kota Bukit Tinggi dalam hal tanaman hias dan juga dalam hal kegiatan pertanian lainnya. Dan kami juga berharap nantinya kegiatan ini bisa berkelanjutan dan pengalaman-pengalaman dari yang kami dapatkan bisa kami sebarkan kepada kawan-kawan lain nantinya di lapangan. Pada hari ini cukup sangat menarik ya, di mana untuk meningkatkan pendapatan perekonomian khususnya di daerah Bukit Tinggi ya, sehingga dapat juga membantu daripada untuk perlindungan endemik khususnya di Sumatera. Jadi semoga dengan adanya workshop yang berkesinambungan merupakan suatu program yang membina masyarakat untuk lebih baik untuk Bukit Tinggi ini. Terima kasih. Alhamdulillah sudah berjalan selama 3 hari workshop budidaya tanaman hias. Workshop ini terdiri dari 75 orang peserta yang telah kita seleksi dari 334 orang calon peserta. Kegiatan ini terdiri dari 3 rangkaian. Yang pertama fokus group discussion, yaitu diskusi dengan para pakar terkait teknis pelaksanaan workshop dan pendampingan nantinya. Yang kedua, workshop dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 27 Juli 2022, dilaksanakan di Balai Sidang Bung Hatta, Nupatal Bukit Tinggi, menghadirkan 6 orang pakar, 3 melalui video conference dan 3 tatap muka. Kemudian setelah dilaksanakan workshop ini akan dilakukan pendampingan selama 3 bulan. Pada pendampingan ini peserta diberikan semacam tugas mengembangbiakan tanaman. Jadi peserta dikasih 1 bibit per kelompok dan nanti pohon ini harus dapat kepada seluruh anggota kelompok yang terdiri dari 9 sampai 10 orang peserta. Semoga dengan diadakannya workshop ini dapat menambah ilmu bagi peserta. Peserta bisa menerapkan ilmu yang telah didapatkan dan dapat mengembangkan usaha yang telah mereka jalani. Setelah pelaksanaan workshop ini, peserta melakukan pendampingan selama lebih kurang 3 bulan, dari 28 Juli hingga 21 Oktober 2022. Pendampingan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta membahas dan memperoleh solusi dari persoalan ataupun kendala yang ada di lapangan, sehingga diperoleh hasil yang diinginkan. Pendampingan dilaksanakan selama 3 bulan setelah pelaksanaan workshop. Pada kesempatan ini, dapat dilihat keefektifan dan serta dampak langsung dari dilaksanakannya kegiatan pengembangan usaha budidaya tanaman hias. Di akhir pendampingan, diadakan pertemuan untuk membahas dan mengevaluasi hasil pelatihan. Evaluasi dilaksanakan dengan memonitor jalannya kegiatan, sehingga dapat dirumuskan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya, dengan mengadakan pertemuan dengan seluruh peserta workshop. Evaluasi dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2022.
Diharapkan dengan adanya program ini, para kelompok tani dan pelaku usaha, khususnya tanaman hias, dapat menerapkan ilmu yang telah diberikan oleh pakar dan praktisi dalam budidaya tanaman hias, serta dapat membuat budidaya tanaman hias yang baik dan benar, yang nantinya akan memberikan efek langsung terhadap perekonomian masyarakat itu sendiri.